dipersiapkan yaitu tempatnya dulu sama perlengkapannya Bu. Mungkin Ibu yang sudah sering memijat, apa aja yang dipersiapkan Ibu? Ya, 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 ya. Ibu biasanya minyaknya pakai apa? Minyaknya biasanya pakai minyak apa? Telan baby ya. Jadi betul Ibu. Jadi alat-alat disiapkan dulu. Minyaknya boleh karena ini baby ya, bisa dengan baby oil ya, atau minyak utus-utus ya, dipersiapkan dulu. Tidak terlalu yang panas, tidak terlalu yang dingin ya. Nah, selain itu tadi alat sudah, ruangan sudah, kemudian yang harus dipersiapkan yaitu terapisnya, kita yang mau pijit ya Bu ya. Jadi saat kita mau pijit bayi, kita sudah harus punya ini ya, niatnya kita baik, kita mau pijit biar bayinya nanti sehat, biar bayinya nanti beratnya semakin naik, tidurnya pulas. Jadi aura kita juga harus aura yang positif ya Bu ya. Jadi nggak boleh marah-marah ya kalau mau bayi ya. Kalau lagi marah-marah itu diredakan emosinya dulu, nanti emosi marah itu nanti bisa ke bayinya, jadi bayinya jadi rewel seperti itu. Jadi kita auranya harus aura yang positif dulu. Jadi untuk diri kita sendiri yang penting kita siap. Jadi untuk pemijatnya, untuk terapisnya, sebelum kita memegang bayi Bu, biasanya kita untuk cuci tangan ya, cuci tangan yang bersih, lap kering. Jadi jangan sampai tangan kita juga kondisinya terlalu dingin saat megang bayi ya Bu ya. Jadi nanti kalau semuanya sudah siap, bayinya sudah siap, kemudian bayinya nanti kita buka bajunya. Kalau saya pribadi, kalau memang bayinya kecil ya, biasanya saya akan buka daerah mana yang akan saya pijat dulu seperti itu. Jadi tidak langsung dibudari ya Bu ya. Jadi bisa bertahap untuk membuka bajunya ya. Kemudian langkah pertama yang Ibu lakukan, Ibu harus selalu minta izin ya ke bayinya ya, kalau bayinya mau diizin gitu ya. Jadi kita kenalan dulu sama bayinya biar bayinya nggak takut. Seringkali kan bayi-bayi itu kalau dipijit udah lihat pemijatnya itu udah pada nangis ya Bu ya. Iya. Jadi untuk bayi-bayi yang masih 3 bulan ke bawah seperti itu, saya biasanya mijitnya di tempat tidur Bu. Jadi bayi tidak saya pangku, tapi saya tidurkan. Jadi kita minta izin dulu, dipanggil namanya Bu. Jadi kenalan dulu deh, namanya siapa, mungkin bisa tanya sama ibunya ya. Misalkan namanya siapa Bu, namanya siapa tahu sekarang nama yang lebih ngetren Siska mau ibu pijit ya Dek ya, izin ya mau ibu pijit biar nanti Siska sehat, bubuknya banyak, minumnya banyak, beratnya naiknya juga banyak ya begitu. Jadi selalu minta izin sama bayinya. Jadi setelah minta izin, kemudian karena tangan kita itu tadi habis cuci ya, kadang dingin ya Bu ya. Jadi kita ngambil minyak begitu, dioles-oleskan dulu ya Bu ya, tangan kita ke tangan biar hangat ya Bu, nanti baru kita pegang bayi. Jadi untuk urutan pijat bayi itu tidak selalu harus urut Bu ya. Biasanya saya kalau pijit itu bagian kaki dulu Bu. Kenapa? Itu area ternyaman untuk bayi, pasti tidak akan rewel. Kalau ibu tiba-tiba pegang mukanya itu pasti dia akan nggak suka gitu loh. Muka diapain ini ya? Pokok gitu ya Bu ya. Biasanya akan rewel. Saya biasanya pegang kaki dulu. Kaki kita pijit ya. Kaki kiri, kaki kanan, kemudian baru naik ke tangan. Saya biasanya Bu, tangan, kemudian ke perut ya. Jadi nanti ada kaki, ada tangan, ada perut, kemudian ada dada. Nanti setelah itu biasanya kalau saya baru saya balik punggungnya ya, punggungnya
setelah punggung selesai baru dibalik lagi ke depannya. Nah, sambil kita main apa Bu? Ciuba Bu. Jadi bayi-bayi itu kan senang ya diajak main ciuba ya. Pinjam ini ya, mukanya yuk ciuba ya, yuk kita main ciuba. Ya, kalau udah bayinya sudah dia bisa melihat seperti itu biasanya akan ketawa biasanya ya. Ya. Jadi untuk bayi-bayi yang sudah geromet ya, begitu sudah berangkat kemana-mana itu kita juga nggak bisa urut seperti itu, juga nggak bisa. Jadi di mana kita bisa pegang bayinya yang mungkin baru bisa pegang tangannya gitu, karena dia sambil nenek atau sambil mainan apa begitu, ya udah tangannya dulu gitu. Jadi tidak ada ketentuan harus urut seperti itu ya. Dan nanti pijatnya masing-masing hanya 6 kali aja cukup Bu. 6 kali usapa, 6 kali pijat gitu cukup. Manfaat pijat bayi itu ternyata banyak banget ya. Yang pertama, optimalisasi tumbuh kembang. Nah, sekarang ini banyak ya kasus stunting ya Bapak Ibu ya. Dan ternyata dengan pemijatan ini ya, nanti anak-anak yang dipijat itu akan bisa mengurangi angka stunting ya. Karena kenapa? Karena setelah bayi dipijat, peredaran darahnya lancar, dia lebih rileks, otomatis dia minum susunya lebih kuat ya. Setelah minum susunya kuat, karena ASI itu semakin sering diisep sama bayinya, semakin banyak juga produksinya. Jadi bayinya akan tidurnya berkualitas, minumnya banyak ya. Kemudian naik berat badannya itu juga akan jadi cepat. Meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas bayi. Ini jelas ya. Dengan dipijat ya, bayi minum ASI yang banyak, biasanya bayi akan jarang sakit tuh ya. Kemudian memperlancar sistem pencernaan seperti menambah nafsu makan yang tadi saya matur, mencerna dan menyerap makanan sehingga membantu menambah berat badan bayi ya. Ini sudah saya buktikan Bu, saya pengalaman merawat bayi prematur beratnya 1,9 kebetulan baru sama 1,8 Bu ya. Waktu itu setiap kali mau mandi saya massage dulu. Kalau bayi kan massage-nya paling 15 menit aja udah cukup ya, karena kali usahakan udah cukup. Itu setiap minggu naiknya berapa Bu? Setiap minggu saya timbang naiknya berapa? Naiknya setengah kilo. Kalau sebelum banyak seminggu loh Bu, bayi baru lahir loh Bu. Ya, bayi prematur loh Bu. Wah, 1 kilo itu nanti kalau sudah sebulan itu ya. Jadi ini seminggu itu naiknya setengah kilo, luar biasa ya. Jadi setiap seminggu ditimbang naiknya setengah kilo. Kemudian juga bisa mencegah sembelit atau memperlancar buang air besar Bu ya. Nanti kita ajari cara pijatnya. Misalkan bayinya kok beberapa hari gak gimana caranya ya gitu, karena orang tua sudah panik duluan ya. Kemudian membantu meredakan ketidaknyamanan seperti tiba-tiba bayi nangis gitu ya, perutnya ternyata kolik ya, kesakitan. Cuma kalau bayi kan nggak bisa bilang ya Bu ya, cuma bisanya nangis seperti itu ya. Kemudian bisa meredakan saat tumbuh gigi Bu. Nanti ada pijat untuk mulut juga ya. Kemudian juga memperlancar sistem pernafasan dan sirkulasi darah. Ini jelas ya Bu ya. Jadi yang bayi-bayi kayak batuk pilek sekali itu dengan pemijatan ini nanti juga akan mengurangi batuk pileknya ya. Membuat ikatan atau bonding bayi.
pijatan maju mundur ya, maju mundur cantik ini Bu ya. Iya. Maju mundur. Tenggorokan bayi melintang di depan pemijat, kepala di sebelah kiri dan kaki di sebelah kanan. Sudah betul? Iya, melintang ya. Posisi telapak tangan tegak lurus terhadap tulang punggung bayi. Lakukan gerakan maju mundur menggunakan kedua tangan di sepanjang punggung dan leher sampai bokong bayi. Selanjutnya pijatan meluncur Bu. Posisi telapak tangan tegak lurus terhadap tulang punggung bayi, kaki telapak tangan kiri secara berganti. Jadi hanya mengusap aja dari atas ke bawah. Tadi maju mundur, berarti tadi maaf yang mengayuh tadi yang pertama ya, sekarang maju mundur Bu ya, tidak harus urut sih Bu, nanti kalau bisa tidak harus urut ya, pokoknya ke depan ya. Kalau maju mundurnya ini Bu kan seperti itu, tapi maju mundur Bu, jadi tetap posisinya tetap iya seperti itu. Ini anak perempuan ini. Kalau yang anak-anak batuk pilek itu ini nanti mesti pakai yang udah sekarang saya dalam kayak iya bisa ya. Nanti kalau udah mulai nongol cetek bayi keselera itu tidak tahu kok. Iya, jadi kita biasanya mau kok itu ada cetek, jadi nanti agak diberi tekanan sedikit di situ aja, nanti ada ini. Sampai di sini sudah bisa semua ya? Ya, sekarang selanjutnya pijatan melingkar atau spiral ya Bu ya. Buat gerakan melingkar kecil di depan otot punggung, mulai dari bahu sampai ke bokong sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan 3 jari. Siapkan dulu 3 jarinya Bu. Iya. Pakai 3 jari ya Bu. Ini jari ini manfaat banget ini dipakai terus ya. 3 jari. Jadi dari atas ke bawah satu. Ini juga enak banget ini. Kanan kiri. Ini di untuk orang tua saya.
Saya punya tiket, ada anak yang dititipkan tempat saya itu hanya untuk ngomong. Karena 4 tahun itu nggak bisa ngomong, bayangin loh. Ibunya kerja di rumah, dia sama rewangnya gitu. Jadi rewangnya masih muda kan, jadi dia ya itu anaknya di setel TV itu kan nggak ada ini ya, komunikasi balik-baliknya nggak ada interaksinya ya. Jadi anaknya nggak bisa ngomong. Jadi saya bilang, Bu, waktu itu periksa tempat saya, mau nggak masuk ke DKI saya? Anak saya itu semuanya cerewet, yang di DKI itu nggak ada yang diem, nggak ada, semuanya kita ngomong gitu loh. Belajar ngomong di tempat saya. Iya, ternyata dia mau. Jadi ke DKI itu hanya untuk ini, untuk belajar ngomong. Karena kalau yang ngomong seusianya gitu kan, nyantolnya juga cepat ya, bahasa anak-anak yang dia. Iya, jadi gitu. Jadi sebenarnya yang terpenting kita sering ajak bicara kok. Seperti halnya bayi di dalam perut itu kalau sering diajak komunikasi, ajak bicara, ajak cerita, dia ngerti kok. Apalagi kalau sudah lahir, sudah bentuk bayi gini yang sering kita ajak, mungkin dia enggak ini, cuma kan dia ngerti apa yang kita bicara. Jadi nanti perbendaharaan katanya juga jadi banyak. Tapi kalau hanya dibiarkan, dikasih HP, terus yang penting anaknya menang gitu ya nggak bisa. Jadi selain apa itu, selain ada pemijatan di area muka, jadi di area muka tadi, di area mulut, yang penting dilatih ngomongnya. Bapak tadi mau nanti apa Pak? Terima kasih. Pengalamannya berapa menit? Baik atas sampai baru minimal sampai. Kalau 6 kali gerakan itu saya hanya butuh waktu 15 menit Pak. Jadi 15 menit kalau yang kecil di tempat saya itu ada tarifnya ya Pak ya. Saya tarifnya 50.000 Pak. 15 menit kita sudah dapat 50.000 Pak. Jadi keahliannya ibu-ibu bapak sekalian ini nanti bisa untuk menghasilkan duit. Ya jadi kita ibu-ibu wanita ini harus apa ya, mandiri secara finansial ya Bu ya, semangat ya Bu ya. Makanya hari ini kan untuk datang ke sini untuk mengikuti pelatihan ini. Nanti awal-awal sama Togo Keparu saya Bu gratis gitu ya. Nanti selanjutnya ya kalau lanjut sama saya udah ikut pelatihan seperti itu. Ya.
Ya, 15 menit aja cukup Pak. Kalau saya yang dipijat biasanya butuh 2 jam Pak. Kalau saya yang pijat bayi cukup. Saya nggak mau pijat orang tua untuk ibu hamil itu, saya memang nggak. Saya pilihnya saya pijatnya pijat bayi aja karena saya hanya butuh waktu 15 menit dan nggak mengeluarkan tenaga banyak kan gitu. Dan bayi itu mesti bawaannya wangi, aroma bayi itu, jadi menular ke saya biar awet muda gitu. Saya udah 5 tahun Bu, anak saya udah pada kerja semua. Gimana Pak? Umurnya maksimal 5 tahun atau 7 Apanya? ya dipijit Jadi bayi itu dipijit mulai umur 1 hari itu sudah boleh dipijit. Tidak ada batasnya. Oh saya itu senang pijit kok. Kalau namanya bayi kan sampai setahun ya. Ya setelah itu kan anak-anak ya pijit kids massage ya. Dan berapa kali Bu dianjurkan? Sebenarnya ya semakin bayi itu sering disentuh setiap hari itu semakin bagus Bu perkembangannya. Makanya kalau saya sendiri, kalau saya mijit, saya sekalian ngajari ibunya Bu. Karena setiap hari kan saya nggak bisa pegang bayinya Bu. Nanti kalau kangen sama saya sekali-kali boleh lari sini. Tapi kalau hari-harinya, boleh setiap hari dipijit itu bagus banget Bu. Iya, atau sebelum mandi gitu tuh, sambil mungkin dede, sambil apa, sambil dilus-lus itu bagus Bu. Begitu? Ada yang mau ditanyain lagi? sebelum makan atau pasiennya atau Nah, pas kalau pijit bayi kan tadi saya matur, cari waktu yang anak tidak rewel, tidak sedang ngantuk, tidak sedang lapar. Ya jadi yang nanti waktu itu sebenarnya kan ibunya yang di rumah ya yang pengen. Jadi cari waktu yang nanti saat dipijat itu misalkan bayi habis bangun tidur terus kemudian dipijat, dia sudah dikasih minum, dia nggak rewel gitu. Biasanya kan dipijat juga dia akan senang-senang saja. Terus kalau bayinya sudah mulai belakangan kemana-mana tuh, kalau saya tipsnya di rumah itu kalau saya setelkan YouTube Bu, saya setelkan TV saya setel YouTube, saya adalah karpet di bawah gitu. Jadi anaknya tidak ada yang rewel Bu. Sambil mereka biasanya suka lagu apa, suka lagunya kita setelin gitu, sambil kita pijit. Itu akan mewah ya sebenarnya mewah. Itu. Ada lagi? Nah, jadi syarat untuk pijat bayinya harus sehat Bu. Kalau bayinya panas tidak diperbolehkan untuk pijat. Ya, ini untuk bayi sehat. Ya. Kecuali yang tadi misalkan dia batuk, itu kan pijatnya pijat batuk pilek. Sebenarnya sih membuat perasaan nyaman, senang dan merasa dicintai ya. Menurunkan produksi hormon stresor. Jadi bayi kalau sering dipijat juga biasanya bayinya akan berceria ya, tidak gampang nangis-nangisan seperti itu ya. Kemudian juga memperkuat masa tulang ya, bayinya lebih kuat gitu ya. Ya, itu tadi manfaat untuk bayinya ya. Sekarang manfaat untuk orang tua. Ya, memberikan perhatian spesial dan mempererat ikatan bonding. Jadi ibu sama bayinya itu akan semakin dekat gitu ya. Kalau kita sering menyentuh bayinya ya, semakin bayi itu sering disentuh semakin bagus ya bondingnya ya. Kemudian membantu orang tua mengetahui bahasa isyarat nonverbalnya bayi. Oh, ini dia kok nangis ya. Apa itu? Kok nangis? Ada apa? Mungkin popoknya yang basah atau lagi BAB seperti itu ya, atau lagi pengen mau tidur seperti itu ya. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri dalam mengasuh anak ini ya, untuk orang tuanya, meningkatkan komunikasi orang tua dan bayi ya. Jadi bayi itu Bu, meskipun mungkin pikir kita belum paham, tapi sering kita ajak komunikasi, sering kita ajak cerita begitu, nanti loh Bu ya, nanti dia tubuhnya akan banyak pembendaraan kata, nanti juga akan cepat ini ya, cepat bicaranya ya. Kalau yang asuh banyak bercerita, banyak ngajak komunikasi ya. Kemudian meningkatkan kemampuan orang tua membantu bayi untuk relaksasi.
meredakan stres seorang tua, membuat suasana yang menyenangkan. Kalau bayinya nangis, orang tuanya stres nggak? Nangis terus, ini bayi apa jalur ditulang ya? Kadang orang tua gitu ya dulu ya, saya penting menang gitu ya. Karena sebenarnya dia mungkin badannya capek gitu ya. Cuma kan belum bisa mengungkapkan. Monggo Pak next. Iya. Nah, ini kenapa bisa bayi harus pakai ini ya minyak ya, karena kita sendiri kalau dipijit kalau nggak ada minyaknya juga sakit ya Bu ya. Demikian juga dengan bayi ya. Jadi karena ini yang dipijit bayi ya kita cari minyak yang aman untuk bayi ya Bu ya. Monggo biasanya kalau udaranya dingin gitu biasanya saya pakai selain baby oil atau minyak putus-putus saya tambahkan minyak. Kalau tadi saya lihat ada minyak telur. Ya, jadi bayinya juga anak seperti itu boleh ditambah-tambahkan seperti itu boleh. Kalau bayinya sudah agak gede, ya sudah 7 bulan ke atas mau kuat dengan minyak apa itu kayu putih mau ditambahin sedikit juga boleh. Ya, biar anak badan. Next slide. Lanjut aja. Iya. Jadi untuk rangkaian pijat bayi itu ada pijat wajah Ibu ya. Ada 6 ya Bu ya. Ada pijat wajah, ada pijat dada, kemudian pijat perut, pijat tangan, pijat kaki dan pijat punggung ya Bu ya. Oke, sekarang kita mulai yang pijat wajah ya Pak ya. Lanjut Pak. Ya. Teknik stimulasi pijat wajah ya, yang pertama ada caress love, sentuhan cinta. Mengusap dengan rasa sayang dimulai dari garis tengah wajah ke arah samping seperti membuka buku. Ya, ini ada videonya Pak. Iya, Ibu sekalian kita praktek ya Bu. Ya, bayinya mana ya? Dipegang ya. Pegang dulu bayinya. Izin dulu bayinya tadi. Ya. Nanti materinya ada Bu. Ya, materinya ada, mungkin HP-nya bisa disimpan dulu. Kita fokus untuk cara pemijatannya dulu. Ya. Ayo, nama anaknya siapa? Diana dulu. Dipanggil. Jesse, ayo bicara dulu ya sayang. Ya, ya, ayo diajak bicara babynya. Iya. Iya. Mengusap dengan rasa sayang dimulai dari garis tengah wajah ke arah samping seperti membuka buku. Coba Pak videonya Pak. Ya bisa di. Iya caranya seperti ini Bu. Selanjutnya pijatan daerah alis Bu. Pijat daerah di atas alis dari tengah ke samping menggunakan kedua ibu jari. Sebanyak 6 kali. Apa terjadi? Circle down ya Bu ya. Jadi pijatan memutar membentuk lingkaran.
Gerakan selanjutnya Bu ya, smile lah, ini bikin biar bayinya suka senyum ya Bu ya. Pijat seluruh permukaan kelopak tangan muka dari tengah ke samping kemudian ke arah pipi seperti senyuman bayi. Pijat seluruh permukaan telapak tangan mulai dari tengah ke samping kemudian ke arah pipi seperti senyum bayi. Ini juga bisa untuk meredakan nyeri gigi Bu. Gerakan ini kalau bayi-bayi yang mau giginya keluar itu ya dipijat dengan ini dia merasa nyaman sekali. Jadi seperti ini. Jadi di sini ya Bu ya, membuat senyum ya Bu ya. Iya. Naik agak diputar-putar gitu boleh. Membuat senyum. Ini yang giginya mau iya, dari ini ya, bawah hidung ini ya, pas tangan atas ya, sampai 5 kali ya Bu ya. Ini ya, tangan, ini tangan atas, dari sini, sampai dua, ayo bareng-bareng. Tergantung bayinya Bu, tergantung bayinya. Oke, kita mulai ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya cukup ya. Kemudian yang selanjutnya yang bawah ya Bu ya, pijat di atas dagu mulai dari tengah ke samping menuju ke pipi seolah membuat bayi juga tersenyum. Tadi kan di atas, sekarang di bawah dagu. Ya, ya. Boleh seperti ini. Membuat senyum di atas. Iya, iya. Ini loh Bu. Iya. Ya. Saya itu katanya seberawat dari biar yang orang biar wajahnya itu sih. Iya, wajar. Wajar yang kotak. 6 kali ya Bu. Ini kalau dia giginya bawah itu mau tumbuh juga dia nyaman sekali. Kalau gigi mau keluar bisa dengan diputar itu selesai. Ayo deh, biar giginya tumbuhnya bagus. Nanti ini juga membuat anak cepat bicara. Iya, iya, iya. Cepat bicara. Lagi ya sekarang kita ya. Karena nggak mau bicara ya. Kenapa? Mainan aja. Ada kayak terus aja gitu. Terus yang terakhir untuk muka, akhiri pijatan wajah dengan gerakan lingkaran kecil mulai dari daerah di bawah telinga menuju ke dagu dengan menggunakan 3 jari. Dari belakang telinga ya Bu, menuju ke depan ya Bu. Nanti di bayinya posisinya tetap seperti ini Bu. Tetap seperti ini. Kalau saya lihat kan ditidurin ya. Jadi dari belakang itu satu tarik ke depan. Dari ya. Ini enak banget. Misalkan yang di telinganya sini ada ibu putar-putar gitu ya. Ya terus bawah Bu. Bawah ya. Ini misalkan telinganya juga mau ibu agak tarik-tarik ini bagus banget biar dia pendengarannya juga bagus. Untuk pendengaran.
menuju ke dada. Dada ada 2 gerakan Bu. Yang pertama butterfly, pijatan kupu-kupu. Letakkan telapak tangan di tengah dada bayi. Gerakan kedua telapak tangan ke atas sampai ke di bawah leher, kemudian sampai ke bawah dan kembali lagi membentuk kupu-kupu. Seperti itu. Saat dibentukkan seperti ini, katakan pada bayinya, Bunda sayang Ade, Bunda sayang Ade, ya jangan cinta, Bunda sayang Ade. Ya, sebanyak berapa Bu? 6 kali. Kemudian gerakan yang satunya gerakan menyilang Bu, ya. Cross. Atas ya. Di atas. Iya. Jadi ini Bu, nanti kalau pijat bayi sebisa mungkin tangan kita jangan terlepas dari bayi. Pokoknya tetap aura kita tetap ada yang nempel ke bayi. Jadi nanti jadi misalkan seperti ini terus jangan kita lepas ini jangan. Tapi tetap ada yang nempel. Sebelum lepas sudah ditempel. Iya, ada yang nempel. Satu tangan itu. Iya. Ini yang alat kita tuh saat ibu pegang bunda itu loh agak di satu, dua, ini ada pijatan sedikit di bunda. Satu, dua, kita cek ibu sebentar ibu. Iya, sama ibu. Iya. Jadi satu. Gerakannya bergantian ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, setelah dada sekarang kita menuju ke perut. Udah lagi Pak. Iya. Untuk perut tuh yang pertama mengayuh Bu, seperti mengayuh sepeda seperti itu ya. Jadi letakkan telapak tangan kanan di bawah tulang iga dan hati. Gerakkan telapak tangan kanan ke bawah dengan tekanan lembut sampai di bawah pusat. Selanjutnya gerakan bulan matahari. Pijat dengan telapak tangan kanan, mulai dari perut kanan bawah bayi ke atas menuju ke perut kiri bawah bayi searah jarum jam. Jadi gerakan bulan. Kemudian lanjutkan pijatan dengan tangan kiri dengan gerakan berputar mulai perut sebelah kanan bawah bayi ke atas mengikuti arah jarum jam membentuk lingkaran penuh. Ya. Jadi seperti ini Bu gerakan bulan matahari. Jadi tangan yang kiri menjadi bulan, menjadi matahari, tangan yang kiri menjadi matahari, kemudian tangan yang kanan menjadi bulan sebenarnya. Jadi yang kiri selalu berputar, matahari itu selalu berputar ya Bu. Iya. Jadi ini bisa mengurangi kolik, bisa mengurangi kesakitan pada perut bayi, bisa mengurangi kembung, ya, bisa mengurangi sembelit. Ya, nanti ada beberapa gerakan lagi yang nanti dipadu-padankan. Ya. Jadi untuk gerakan A-nya, pijat dengan 3 jari, 3 ujung jari tangan dan perut kiri atas lurus ke bawah seperti membuat huruf I. Kemudian untuk love-nya, pijat dengan ujung-ujung jari tangan dari kanan atas kiri perut bayi, kemudian ke bawah
membentuk huruf L terbalik. Jadi love-nya itu L terbalik ya. Kemudian U-nya nanti juga U terbalik. Pijat dengan 3 ujung jari tangan dari perut kanan bawah ke atas, kemudian ke perut kiri atas menuju ke bawah membentuk huruf U terbalik. Jadi Pakai 3 jari, Bu. Pakai tangan kiri juga. Pakai 3 jari. Pakai tangan kanan. I love you. Oke, I dari sini. I love you. I love you. Ya. Dia jari. Nah, ini untuk tadi yang dari bisa diulangi sampai 2 apa 3 ini ya. Kalau sekali ya, kalau sekali kan 6 kali ya, tadi bisa diulangi. Ini bisa ya, nanti sebentar. Setelah ini nanti pijat untuk menghubungi. ya. Nah, ini pijatkan jari-jari berjalan Bu atau walking fingers. Tekan seluruh bagian dinding perut dengan ujung jari telunjuk, jari tengah dan jari manis berjalannya dari sebelah kanan ke kiri untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Nah, ini untuk mengurangi punggungnya gerakannya ini Bu. Kayak kita main piano, Bu. Ya. Jadi gerakannya mundur. Mundur. Saya Setelah itu diakhiri pijatan perut dengan mengangkat dan menekuk kedua kaki bayi hingga bagian paha menyentuh perut, kemudian menekan perlahan ke arah perut. jadi refleksnya ya Bu ya, kakinya ditekuk sampai perut gini. Terus lagi ini karena badannya kaki ya, jadi bisa pokoknya ditekuk kakinya. Sudah selesai Bu. Ya. Oke, selanjutnya ya. Cuma ya makanya sama pengalaman juga. Pegang lengan bayi dengan kedua telapak tangan seperti memegang pemukul softball. Ya, tangan kanan menggenggam lengan atas, tangan kiri menggenggam lengan bawah. Tangan kanan menggenggam lengan atas ya, kanan mana Bu? Ya. Ini ya Bu ya. Saya mau kecil. Jadi tangan kita kanan megang yang di atas ini ya Bu ya. Oh kanan dulu, kiri dulu ya Bu ya. Ya. Opsional ya berarti. Iya. Dulu kanan dulu ya. Iya. Iya. Terus kita plek. Jadi sebenarnya ini cuma nurut aja ya Bu ya. Dari atas ke bawah. Iya dari atas ke bawah, kita urut ya Bu ya. Kita ngurut. Tadi kan kita nggak boleh lepas dari bayi ya. Jadi harus selalu tangan. Nah, setelah dipegang seperti itu, kemudian bergerakan seperti memerah dengan menggerakkan tangan kanan ke kiri dari pangkal lengan ke atas, perlahan bergantian dan berulang, bergulung-gulungi berulang. Jadi seperti menggulung. Menggulung ya Bu ya. Kalau ini tangannya tetap seperti ini, cuma kita dari atas ke bawah. Nah tadi ada peragaan Swedia Bu, ada dari bawah.
Gunakan kedua telapak tangan untuk membuat gerakan seperti menggulung mulai dari pangkal lengan menuju ke pergelangan tangan. Nah sekarang pijatan menggulung ya Bu ya. Kalau tadi kan memutar ya, tadi memutar, sekarang menggulung Bu dari atas ke bawah. Saya tangannya terus dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Ya seperti itu. Itu udah kita semua. Ya terus kayak gitu. Harus sekarang nggak praktek kalau cuma nggak kita praktek. Cara pijatan memeras, memutar, memeras tadi sudah. Pijatan telapak tangan dan punggung tangan ya Bu ya. Sekarang telapak dan punggung. Pijat seluruh permukaan telapak tangan mulai pergelangan tangan ke arah jari-jari menuju ke menggunakan kedua ibu jari. Dari sini nggak ada. Kalau saya untuk pergelangan tangan saya biasanya muter-muter ini Bu, pergelangan tangannya muter-muter. Terus untuk punggungnya tuh, punggungnya dari ini ke sini kayak membuat sama dengan telapak tangan tadi juga seperti itu. Sekarang jari-jari Bu. Pijat seluruh permukaan telapak tangan kaki menuju pangkal jari dan memutar menggunakan ibu jari. Ya sudah. Pijat seluruh permukaan punggung tangan mulai dari pergelangan sudah. Goyang dan tarik lembut setiap jari tangan. Jadi jangan diceluti ya Bu. Nanti kalau gimana sih malas nggak boleh diceluti, nggak boleh Bu. Jadi biasanya lembut Bu. Ini Ibu sambil boleh nyanyi. Ada lagu kan Bu. Oh, kita terus nyanyi di manis. Ya, ya boleh. Boleh kalau untuk tangan untuk kaki boleh sama boleh kayak kediri mengerak. Jadi Gerakan relaksasi yang Bu ya untuk tangannya ya Bu ya. Tangan disilangkan, pegang pergelangan tangan bayi dan silangkan keduanya di dada. Luruskan kembali kedua tangan bayi ke samping untuk gerakan ini beberapa kali. Iya. olahraga nih olahraga. Ini sebenarnya ada videonya bagus, cuma saya ini bagus juga ya. Jadi penyilang ya, penyilang di dada ya, seperti ini. Jadi olahraga ini. Cuma ini kalau saya jadi aja ya. Kemudian pertemukan kedua ujung kaki kanan dan ujung tangan kaki bayi hingga membentuk garis diagonal. Tarik kembali kaki kanan kiri bergantian ya. Kalau ini Bu, hampir boleh ini Bu. Jadi ini Bu. 1, 2, 3, 4, 5, Ya, sekarang ke kaki ya Bu ya. Kaki gerakannya hampir sama dengan tangan Bu. Jadi ada melting India. Coba yuk, melting India yuk. Tadi gimana di tangan, gimana di kaki gimana? Ayo, saya mau lihat Ibu. Melting India, penahan India. Bukan tungkai bayi dengan kedua telapak tangan seperti memegang pemukul softball. Tangan kanan menggenggam tungkai atas, tangan kiri menggenggam tungkai bawah. Yes, ya seperti itu. Ayo dipijit dari atas ke bawah. kanan kiri sama ya Bu ya. Kemudian buat gerakan seperti memerah dengan menggerakkan tangan kanan dan tangan kiri, pangkal paha ke tumit secara bergantian dan berulang. Ini sekarang ini Bu ya buat ini sama-sama dengan tangan tadi dari atas ke bawah.
dilakukan 6 kali ya Bu. Kemudian melting Swedia, perahan Swedia, lakukan gerakan kebalikan dari perahan India tadi. Tadi dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas Bu. Yuk. Bisa dari bawah ke atas ya Bu. Ya, iya. 1, 2, 3, mau ini bisa. 1, 2, naik terus. Dari bawah ke atas. Saya sebenarnya. Kalau dari yang pertama dari atas ke bawah. Lalu yang kedua tadi mutar. Kemudian yang ketiga dari bawah ke atas. Ya. Oke. Ya. Sama pokoknya kaki sama tangan tadi sama gerakannya. Sekarang kita menuju ke kaki ya Bu ya. Pijatan telapak dan punggung kaki. Sama ini juga ya, untuk kaki untuk perbalannya nggak ada. Karena kaki bayi tetap lakukan pemijatan ya Bu ya. Bisa dengan spiral muter ini Bu. Ya. Jadi dari tengah sini ini apalagi kalau anaknya sudah mulai belajar jalan kaki. Pijat seluruh permukaan telapak kaki mulai dari tumit ke arah jari-jari menggunakan kedua ibu jari. Pijat seluruh permukaan telapak kaki, mana permukaannya? Yang atasnya dulu ya Bu ya. Ya. Dari tumit ke arah jari-jari menggunakan kedua ibu jari. Belum Bu, itu belum, itu kita yang permukaan atas dulu Bu. Ya, permukaan atas. Pijat seluruh permukaan telapak kaki mulai dari tumit ya menuju ke arah jari-jari. Jadi ini ya gerakannya ini. Pijat seluruh punggung kaki mulai dari tumit ke arah jari-jari menggunakan kedua ibu jari. Ya, kemudian pijat mutar dan spiral ya, pijat memutar pada telapak dan punggung kaki. Sekarang telapaknya Bu, bayinya di ya kakinya di. Dia kan bubuk nih. Di telapaknya. Jadi gerakannya seperti tadi. Ya dari atas ke bawah. Seperti ini ya. Telapaknya sekarang. 6 kali ya Bu. Kemudian selanjutnya Bu ini ada titik-titik ya, 1, 2, 3. Pakai kedua, mau pakai jempol boleh, mau kedua tangan kita boleh. 1, 2, 1, 2. Ada 3 titik. 1, 2, 3. Masing-masing ini 6 kali. 1, 2. Ini nanti mempercepat bayinya. Iya. Jadi bayi-bayi yang telat jalannya itu ibu fokusnya biasanya di kaki. Anak saya 10 bulan udah jalan banget yang ada kaki. Ya. Udah ya. Jadi kan cuma besar-besar begini ya. Kemudian ini ada ya. Baik. Kemudian selanjutnya sama kita ke jari Bu, jangan dicepuki kakinya ya. Sama ya. Jadi pakainya ini agak diputar terus ditarik lembut. Putar, tarik. Ini sebanyak 6 kali. Jadi Kaki bayi juga ada relaksasinya ya Bu ya. Menyilangkan kaki, bukan kedua pergelangan kaki bayi, silakan sehingga mata kaki kanan luar bertemu mata kaki dalam, kembalikan posisi kaki pada posisi semula. Disilangkan Bu kakinya. Kalau tadi